Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Gue mau ceritain kisah horor yang datang dari seorang petugas rumah duka namanya Pak Heri. Beliau ini orangnya udah sepuh, udah mendekati umur pensiun. Tapi karena badannya masih kuat dan dia bilang belum betah di rumah, akhirnya masih kerja sebagai penjaga malam di salah satu rumah duka yang cukup terkenal di Jawa Timur. Rumah duka itu bangunannya besar dan agak tua, berdiri di pinggir kota, dekat area pemakaman umum. Banyak orang bilang tempat itu memang punya aura beda, apalagi kalau malam hari. Dan Pak Heri udah ngalamin banyak kejadian aneh selama kerja di sana. Tapi katanya, kejadian yang satu ini beda. Ini yang paling bikin dia hampir berhenti kerja saat itu juga. Jadi, kejadian ini terjadi pas malam Jumat, sekitar jam 1 dini hari. Waktu itu rumah duka lagi lumayan rame. Ada dua jenazah yang masuk hampir bersamaan. Yang pertama itu jenazah seorang ibu-ibu berumur 60-an, meninggal karena sakit komplikasi. Keluarganya cukup banyak dan kelihatan terpukul banget. Yang kedua, datang sekitar 20 menit setelahnya. Seorang pria muda usianya baru 24 tahun, meninggal karena kecelakaan motor. Menurut kabar yang Pak Heri dengar dari petugas ambulans, kondisi tubuhnya parah banget. Hampir nggak bisa dikenali. Tapi karena dia bawa KTP dan ada satu kerabat yang ikut dari RS, jenazahnya bisa langsung dimasukin ke rumah duka. Biasanya kalau udah jam 1 malam gitu, keluarga jenazah pada nunggu di ruang tunggu atau langsung bawa pulang buat disemayamkan di rumah. Tapi malam itu, keluarga dari jenazah pria muda belum bisa datang semua. Katanya masih di perjalanan dari luar kota. Akhirnya jenazah itu ditaruh dulu di ruang pendingin. Sementara jenazah si ibu-ibu udah dibawa pulang sekitar jam 2 malam setelah semua proses selesai. Nah, sejak jenazah pertama dibawa, rumah duka jadi sepi banget. Hening. Udara di situ emang dingin dari awal. Tapi waktu itu kerasa dinginnya beda. Lebih menusuk, kata Pak Heri. Pak Heri duduk di kursi kayu kecil dekat pintu ruang jenazah. Tangannya melingkarin segelas kopi yang udah mulai dingin, sambil dengerin suara jangkrik dari luar jendela. Tapi tiba-tiba, lampu di lorong depan padam, mati sendiri. Padahal lampu itu baru diganti siang harinya. Pak Heri sempat ngira itu cuma lampunya konslet, jadi dia berdiri buat ngecek saklar. Tapi pas baru mau jalan, dia dengar suara logam geser dari dalam ruang penyimpanan jenazah. Awalnya dia mikir itu mungkin cuma besi rak atau alat yang goyang sendiri. Tapi lama-lama suara itu makin jelas, makin berat, dan ritmenya teratur banget. Kayak suara troli jenazah yang didorong pelan. Gerak, gerak, gerak. Pak Heri langsung ngerasain bulu kuduknya berdiri. Tapi karena dia udah biasa kerja malam, dia tahan rasa takutnya dan jalan pelan-pelan ke ruang penyimpanan. Waktu dia buka pintunya, jantungnya langsung deg-degan kencang. Troli jenazah yang tadi dia sendiri simpan rapat-rapat ke dalam, sekarang udah ada di tengah ruangan, bergerak sendiri. Troli itu jalan sendiri ke arah pintu. Nggak ada orang, nggak ada hembusan angin. Tapi roda-rodanya jelas bunyi. Dan yang paling bikin Pak Heri kaget, kain putih penutup jenazah itu jatuh ke lantai. Kosong. Tubuh si pria muda itu nggak ada lagi di atas troli. Pak Heri kaget bukan main. Dia langsung mundur, nafasnya mulai berat, kakinya gemetar. Tangannya bahkan sempat refleks pegang dada. Tapi dia belum sempat teriak, tiba-tiba dari ujung lorong yang remang-remang karena lampunya padam tadi, dia lihat sosok berdiri. Awalnya cuma bayangan, tapi lama-lama kelihatan jelas. Itu pria muda yang tadi, jenazahnya hilang dari troli. Tapi bentuknya nggak seperti orang hidup. Kepalanya miring ke kiri, hampir nempel ke bahunya, dan darah netas dari pelipisnya. Mukanya pucat kayak kertas, matanya melotot, dan mulutnya terbuka lebar banget. Seolah lagi pengen teriak tapi nggak keluar suara. Pak Heri nggak bisa gerak. Sosok itu maju pelan, jalan sambil nyeret kaki kanannya yang kayaknya patah. Setiap langkahnya ninggalin bekas darah di lantai putih. Pak Heri udah nggak kuat. Dia bacain doa sebisanya, tapi lidahnya kelipat sendiri. Badannya goyang, keringet dingin ngucur terus. Dan begitu sosok itu makin dekat, dia lihat mata si mayat itu mandang langsung ke dia, tanpa kedip. Mulutnya mulai bergerak, dan dari celah bibirnya keluar bisikan kecil. Pelan banget. "Kok, tinggalin aku sendiri." Pak Heri langsung teriak sekuat tenaga, tapi nggak ada suara yang keluar. Gelap.
Dan detik berikutnya, semuanya hitam. Pak Heri pingsan. Besok paginya, staf pagi nemuin dia tergeletak di lantai tepat di depan ruang penyimpanan. Wajahnya pucat, bajunya basah keringat. Troli jenazah yang tadi malam katanya bergerak sendiri, sekarang udah ada di tempat semula lengkap sama kain putihnya. Tapi ada satu hal yang aneh. Jenazah itu yang tadi malam katanya hilang, sekarang balik lagi ke troli. Tubuhnya utuh. Tapi tiba-tiba tubuhnya hangat, bukan dingin seperti mayat pada umumnya. Dokter forensik yang datang buat ngecek juga heran. Karena secara medis, mayat yang udah disimpan lebih dari 12 jam, seharusnya udah dingin, bahkan kaku. Tapi ini masih kayak orang baru meninggal beberapa menit lalu. Belum lagi wajah jenazah itu. Matanya sedikit terbuka, dan bibirnya melengkung membentuk senyuman kecil yang gak wajar. Kalau kalian suka cerita ini, like, subscribe, dan share video ini. Sekian dan terima kasih.